Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi baru ya, pelajaran kimia, yaitu tentang hukum-hukum dasar kimia ya. Untuk perhitungan nanti kita mempelajari tentang stoikiometri atau perhitungan kimia ya. Nah, hukum-hukum dasar apa yang akan kita pelajari ya? Untuk yang pertemuan kali ini akan Bapak sampaikan dua hukum ya. Yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier ya. Apa bunyi hukum kekekalan massa itu? Yaitu massa sebelum reaksi ya, massa benda atau zat sebelum reaksi itu sama dengan massa setelah reaksi. Nah, apakah ini hukum ini benar ya? Hukum ini baru bisa dibuktikan apabila kita menjaga setiap reaksi itu tidak ada hasil reaksi yang terbuang ke alam. Berarti harus kita lakukan di ruang tertutup. Misalnya kita mengadon roti, misalnya membuat roti dengan adonan tepung misalnya 1 kilo, air 1 kilo, otomatis secara logika nanti hasilnya rotinya harusnya menjadi 2 kilo ya. Karena bahannya sekilo tepung ditambah sekilo air kan totalnya 2 kilo. Mestinya rotinya itu harusnya 2 kilo. Nah, kenapa yang terjadi misalnya roti yang sudah jadi ketika kita timbang tidak sampai dengan 2 kilo? Karena apa? Karena kita tidak menjaga hasil reaksi antara air dan adonan tersebut itu tetap ya. Kita biarkan uap air itu dalam proses pemanasan itu keluar begitu saja ya. Jadi artinya sebenarnya ketika kita total jumlah uap yang menguap ya, ketika kita membuat sebuah roti atau reaksi lainnya, maka itu sebenarnya sama ya. Yang penting kita jaga bahwa hasil reaksinya itu kita jaga tetap ya, tetap berada pada tempatnya gitu. Jadi harus dalam ruang tertutup. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust ya. Hukum perbandingan tetap ini contohnya misalnya gini ya. Hasil percobaan 2 gram natrium ya, Na ditambah klor ya. 3 gram klor itu akan menghasilkan 5 gram NaCl. Nah, ini harusnya seperti ini karena apa? 2 ditambah 3 itu harusnya memang 5 hasilnya. Seperti ini ya. Nah, tapi yang dimaksud dalam hukum perbandingan tetap ini apa maksudnya dari sini? Ketika kita mengubah misalnya hasil percobaan ya untuk menghasilkan natrium klorida misalnya, kalau ini kita ubah menjadi misalnya 4 gram ya, 4 gram. Maka klor yang diperlukan berapa gitu ya. Ini maksudnya. Nah, contohnya gini. Jadi kalau kita mencoba misalnya 2 gram, itu harus ditambah dengan 3 gram klor itu baru bisa menghasilkan 5 gram. Nah, kalau ini kita jadikan 4 gram ya, misalnya 4 gram, hasil percobaan ini 4 gram, maka yang diperlukan klornya itu berapa? Yang diperlukan adalah 6 ya, 6 gram. Dan hasilnya 10 gram. Jadi seperti itu ya. Jadi perbandingannya ini tetap kalau biar menghasilkan suatu zat yang sama ya, suatu zat yang sama. Nah, perbandingan antara Na dibanding Cl ini ya, jadi Na dibanding Cl itu sama dengan 2:3 ya. Ini namanya perbandingan tetap. Jadi kalau kita ingin mengubah salah satu komposisi di sini pasti yang lain ikut berubah, menyesuaikan perbandingannya 2:3 ini ya. Nah, untuk hukum perbandingan tetap ini atau Proust ini bisa juga misalnya kita menggunakan ya, kalau ini hasil percobaan itu berdasarkan apa yang diperlukan ketika kita melakukan untuk membentuk sebuah misalnya zat natrium klorida ini ya. Nah, ini berapa ini tergantung hasil pas kita melakukan percobaan. Nah, bagaimana kalau kita tidak melakukan percobaan untuk menggunakan perbandingannya? Yaitu kita bisa menggunakan perbandingan atom relatif ya, atom relatif. Contohnya misalnya perbandingan antara hidrogen dan oksigen dalam H2O. Kita tahu bahwa atom hidrogen itu 1, atom oksigen itu 16 ya. Jadi perbandingan H banding O dalam H2O adalah ya, karena H2O maka 2 kali atom relatif H dibandingkan dengan 1 kali atom relatif O, karena O-nya ada 1 ya, H-nya ada 2, makanya 2 kali atom relatif H. Atom relatif H itu kan 1. 2 kali 1 2. Atom relatif ke 1 kali 16. Berarti 2:16 atau disederhanakan 1:8. Jadi perbandingan antara atom hidrogen dengan oksigen dalam H2 itu 1:8. Nah, jadi ini bisa kita terapkan juga untuk menghitung persen ya, untuk menghitung persen dan massa ya, massa dari sebuah misalnya unsur atau molekul ya. Misalnya kalau kita mau menghitung ya dari molekul, misalnya dari
molekul CXDY ini, persen C dalam CXDY berapa? Persen C-nya sama dengan ya X ya, X dikali atom relatif C ya, dibagi dengan molekul relatif CXDY ya, kita hitung molekul relatifnya di sini, dikali 100%. Ya, itu kalau kita menghitung persen. Ini harus kali 100%. Tapi kalau menghitung massa ya, misalnya massa C dalam ini, berarti X dikali atom relatif C dibagi molekul relatif CXDY dikali massa dari CXDY. Ya, ini kalau menghitung massa. Nah, supaya lebih paham apa yang rumus-rumus ini ya, misalnya rumus-rumus ini, kita kasih contoh soal misalnya, tentukan massa H yang terdapat di dalam 100 gram H2O. Ya, dengan diketahui atom relatif H-nya 1 dan atom relatif O-nya sama dengan 16. Yang ditanya massa hidrogen ya. Kita lihat ini, berarti ini menggunakan rumus ini. Berarti massa hidrogen ya. Massa hidrogen itu sama dengan ya. Nih, E kali atom relatif. Nah, ini ya, kalau ini kan massa C ya, berarti sini. Berarti karena ini 2, ini X-nya kan berarti X-nya 2, Y-nya 0, Y-nya 1 ya, sini Y-nya 1, X-nya 2, ini. Berarti O ini kalau udah ditulis 1, berarti 1 kali atom relatif H. Karena yang ditanya H dibagi dengan molekul relatif H2O, gitu ya, H2O dikali. Nah, massa H2O gitu ya, sama dengan 1 dikali atom relatif H itu maaf ini bukan 1 karena H ini X-nya 2 ya. Berarti 2 kali atom relatif H. Berarti 2 kali 1 gini ya, dibagi molekul relatif. Molekul relatif dari H2O. Nah, molekul relatif itu berarti 2 kali atom relatif H, 1, 2 kali 1, ya, karena atom relatif H kan 2 kali 1 ditambah 1 kali atom relatif O, berarti 1 dikali 16. Nah, gini ya. Kali baru massa H2O nya berapa? Nih, di dalam 100 gram H2O berarti 100 gram. Sama dengan 2 kali 1 2 di sini. Ini 2 ditambah 16 kali 100 ya. Jadi sama dengan 2 per 18 kali 100 gram ya. Berapa hasilnya massa H dalam 100 gram H2O gitu ya. Massa H-nya berarti berapa? Berarti 200 per 18 ya. 200 per 18 gitu ya. Nah, jadi ini bisa disederhanakan berarti 100 bagi 2 per 9 ya. 100 kalau bagi 10 aja kan 10 ya. Berarti ini lebih dari 10 ya. 100 bagi 9 ya. 100 bagi 9 berarti 9 kali 9. 9 kali 10 ya. Kali 10 misalnya. Itu dapat 90. Kali 11 ya. Kali 11 99. Masih 10 ya. Tidak bisa kali 1 lagi. Ya 11 ya. Kali 1. Nah, ini ya 9 ya gitu ya. Jadi 11, sekian gram ya, 11,1 misalnya ya, seperti itu. Nah, hasilnya 11,1 gram ya gitu ya. Nah, berarti dalam 100 gram H2O itu 11,1 gramnya adalah H. Berarti sisanya ya, sisanya itu adalah berarti massa O itu berarti sekitar berapa? 100 gram dikurang 11,1 gram. Berarti berapa? Ya, kalau kurang 12 itu 88 berarti ya. 100 dikurang 11,1 ya. 0 ini ambil 1 9, 9 ini 8. 9 ini 8 ya. Berarti 88,9 gram. Kurang lebih seperti ini ya kalau massa oksigennya, ini massa hidrogennya. Jadi seperti itu ya cara menggunakannya. Kalau misalnya mau dihitung dalam persen ya, tinggal ini kita ubah pengalinya di sini bukan massa lagi tapi kita ubah menjadi persen ya di sini ya. Kebetulan ini kurang lebih sama ya karena ini 100 tadi ya. Nah, seperti itu ya penerapannya cara menggunakannya. Jadi gampang ya, kita bisa menghitung misalnya berapa massa suatu zat dalam sebuah molekul ya, sebuah molekul. Yang penting kita tahu atom relatifnya
atom relatifnya, dan molekul relatifnya kita hitung, kemudian kita kalikan dengan massa zat yang ingin dihitung tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya pelajaran kita hari ini. Sebagai bukti aktivitas kalian telah menyimak pelajaran hari ini, silahkan tulis nama spasi kelas di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.